Selamat sore saudara, senang sekali saya Fahmi Andrian bisa hadir kembali bersama Anda di Klik Indonesia Petang. Hari ini Selasa 18 Februari 2025. Sejumlah informasi teraktual telah kami siapkan untuk Anda saudara. Berikut dua laporan utama di Klik Indonesia Petang. DPR RI mengesahkan rancangan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara atau RUU Minerba menjadi undang-undang dalam rapat paripurna hari ini. KPK melayangkan panggilan kedua untuk memeriksa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan pada Kamis 20 Februari 2025. Saudara, DPR RI mengesahkan rancangan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara atau RUU Minerba menjadi undang-undang dalam rapat paripurna hari ini. DPR RI mengesahkan rancangan Undang-Undang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara atau Minerba menjadi undang-undang pada hari ini. Pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI ke-13 masa persidangan 2 tahun sidang 2024-2025 di Gedung DPR Jakarta. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir didampingi wakil lainnya Saan Mustofa dan Cucun Ahmad Syamsur Rijal. Pengesahan RUU Minerba menjadi undang-undang terjadi dalam waktu kurang dari sebulan. Awalnya, revisi atas Undang-Undang Minerba diusulkan pertama kali oleh Badan Legislasi DPR RI pada 20 Januari 2025. Semenjak itu, pembahasan RUU Minerba dilakukan secara maraton dan intensif, baik dalam rapat pleno, rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan rapat di tingkat panja. Balik DPR dan pemerintah menyetujui draft revisi Undang-Undang Minerba dengan sejumlah perubahan di dalamnya sesuai hasil pembahasan RUU di tingkat panja. Pada Senin 17 Februari, DPR dan pemerintah sepakat membawa RUU Minerba ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. RUU Minerba perubahan keempat bersifat kumulatif terbuka. Sebab Undang-Undang Minerba sudah 4 kali diuji di Mahkamah Konstitusi dan 2 pengujian dikabulkan bersyarat oleh MK. Menindaklanjuti putusan MK, DPR pun melakukan revisi terhadap Undang-Undang Minerba. Namun, selain merevisi Undang-Undang Minerba sebagaimana yang diperintahkan oleh MK, Balik juga memasukkan sejumlah substansi ke draft RUU Minerba dengan alasan kebutuhan hukum. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan pemberian izin usaha pertambangan atau IUP akan diprioritaskan bagi usaha mikro kecil dan menengah UMKM hingga organisasi masyarakat, ormas, keagamaan. Bahlil mengatakan Undang-Undang Minerba itu diperuntukkan memberikan keadilan pembagian sumber daya alam bagi seluruh bangsa. Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi mengesahkan RUU Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara atau Minerba menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa 18 Februari 2025. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan melalui Undang-Undang Minerba yang baru disahkan ini, pemerintah dapat melakukan pemerataan pengelolaan tambang mineral dan batu bara yang selama ini hanya dipegang oleh segelintir pengusaha besar. Bahlil mengungkapkan pemberian izin usaha pertambangan nantinya akan diprioritaskan untuk usaha mikro kecil dan menengah UMKM, koperasi, dan organisasi masyarakat ormas keagamaan. Dalam UU Minerba, ormas keagamaan diperbolehkan mengelola tambang di luar wilayah lahan bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara atau PKP 2B. Namun untuk UMKM, izin pengelolaan tambang hanya akan diberikan untuk pelaku usaha yang berdomisili di sekitar wilayah tambang. Nah, sekarang UMKM
koperasi itu bisa mendapatkan IUP dengan skala prioritas. Artinya tidak mesti mengikuti tender murni. Yang kedua adalah juga dengan organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan keagamaan. Kita tahu bahwa peran daripada organisasi kemasyarakatan keagamaan dari sebelum merdeka Indonesia sampai dengan merdeka dan mempertahankan kemerdekaan ini kan sangat luar biasa sekali. Tapi apa yang terjadi, kita secara jujur kita harus katakan bahwa ruang-ruang untuk mengoptimalkan mereka dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam kita ini belum maksimal. Nah, karena itu kita memulai dari Minerba. Alhamdulillah juga sudah. Melalui UU Minerba, pemerintah juga berhak memberikan penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun Badan Usaha Swasta untuk membantu memenuhi kepentingan perguruan tinggi yang membutuhkan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan perguruan tinggi tidak otomatis mendapatkan izin usaha pertambangan atau IUP. Bahlil mengungkapkan perguruan tinggi yang membutuhkan IUP dapat mengajukan izin pengelolaan tambang. Tidak secara otomatis Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan dalam UU Minerba ini, perguruan tinggi tidak otomatis mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP) untuk mengelola tambang, melainkan hanya pendanaan untuk kebutuhan riset hingga beasiswa. Untuk mendapatkan pendanaan tersebut, perguruan tinggi harus bekerja sama dengan perusahaan tambang yang dikelola pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta swasta. Bahlil mengatakan kebijakan ini bertujuan agar perguruan tinggi bisa bekerja sama dalam riset, pemberian beasiswa, atau dukungan fasilitas kampus. Tidak secara otomatis mendapatkan IUP. Tapi semua bisa mengajukan, Pak, berarti yang membutuhkan. Yang membutuhkan bisa melakukan mengajukan untuk mengajukan agar bisa melakukan kerjasama dalam risetnya, dalam beasiswanya, atau dalam fasilitas kampusnya, itu bisa. Berarti penerima manfaat. Jadi penerima, contoh katakanlah di Papua. Di Papua itu kan ada Uncen, ya. Mungkin risetnya mungkin kita bisa lewat Freeport. Di Maluku Utara, itu kan di sana kan ada Widabain dan beberapa tambang-tambang lain. Di universitasnya bisa kita dorong untuk kemudian perusahaan-perusahaan itu punya ruang agar teman-teman ini bisa ikut. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan terkait kriteria perguruan tinggi yang bisa mendapatkan pendanaan dari hasil kegiatan tambang akan diatur lebih rinci dalam aturan turunan berupa peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Rapat paripurna DPR ke-13 masa sidang kedua tahun sidang 2024-2025 mengesahkan RUU tentang pertambangan mineral dan batu bara Minerba menjadi undang-undang. Dalam Undang-Undang Minerba yang baru sahkan, pemerintah dan DPR sepakat membatalkan wacana kampus atau perguruan tinggi mendapat izin tambang. Menyesuaikan dengan nomenklatur dan juga menambah terkait. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjelaskan sejumlah poin penting yang dimasukkan dalam Undang-Undang Minerba, di antaranya perubahan skema pemberian izin usaha pertambangan atau IUP, perubahan skema pemberian IUP atau wilayah izin usaha pertambangan yang semula sepenuhnya melalui mekanisme lelang berubah menjadi skema prioritas melalui skema lelang. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan, perubahan skema tersebut guna memberikan keadilan pembagian sumber daya alam kepada semua komponen bangsa, baik bagi usaha mikro, kecil, menengah, atau UMKM maupun koperasi. Selain itu, poin penting lain yakni penugasan khusus kepada badan usaha untuk membantu kampus atau perguruan tinggi. Dalam Undang-Undang Minerba, DPR dan pemerintah sepakat membatalkan wacana pemberian konsesi tambang kepada perguruan tinggi. Pemerintah tidak memberikan izin langsung kepada perguruan tinggi dalam pengelolaan tambang. Namun pemberian wilayah izin usaha pertambangan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) hingga Badan Usaha Swasta untuk kepentingan perguruan tinggi. Sehingga perusahaan-perusahaan tersebut memiliki kewajiban dalam membantu penelitian, riset, dan lainnya kepada perguruan tinggi. Poin penting lainnya yakni DPR dan pemerintah sepakat memberikan konsesi tambang kepada organisasi masyarakat ormas keagamaan. Disahkannya RUU Minerba menjadi undang-undang memiliki tantangan terkait dampak lingkungan dan sosial yang perlu menjadi perhatian.
Namun dengan disahkannya Undang-Undang Minerba ini diharapkan pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP menjadi usul inisiatif DPR RI. RUU KUHAP disahkan dalam rapat paripurna dengan mendengarkan pandangan seluruh fraksi partai politik di DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI menyetujui rancangan undang-undang RUU tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP menjadi usul inisiatif DPR RI yang disahkan dalam rapat paripurna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir menyatakan, selanjutnya DPR RI akan membahas RUU KUHAP dengan pemerintah. Adis Kadir menyatakan usulan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditindaklanjuti setelah surat pimpinan Komisi 3 DPR RI tanggal 12 Februari 2025 perihal penjadwalan agenda pengambilan keputusan di rapat paripurna. Persetujuan RUU KUHAP dilakukan setelah seluruh fraksi partai politik di DPR RI menyampaikan pandangannya secara tertulis terkait RUU KUHAP sebagai RUU usul inisiatif DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir menyatakan, pengesahan KUHAP dinilai penting karena KUHAP adalah hukum formil yang mengoperasikan pemberlakuan KUHP sebagai hukum material. Komisi 3 DPR RI memastikan akan melibatkan elemen masyarakat dalam penyerapan aspirasi terkait penyusunan RUU KUHAP. Kementerian Dalam Negeri mengumpulkan kepala daerah terpilih di kawasan Monumen Nasional Monas, Jakarta. Pemerintah pusat menggelar gladi bersih sebelum pelantikan kepala daerah serentak selama 2 hari, 18 hingga 19 Februari 2025. Jelang pelantikan kepala daerah terpilih Pilkada 2024, Kementerian Dalam Negeri mengumpulkan 481 pasangan kepala daerah terpilih di Monumen Nasional atau Monas untuk mengikuti pengarahan jelang pelantikan yang akan digelar 20 Februari 2025 di Istana Negara Jakarta. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan para kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 dikumpulkan di Monas untuk mengikuti arahan sebelum dilantik. Dalam gladi kotor yang digelar Selasa 18 Februari, seluruh kepala daerah terpilih diberikan pengarahan teknis untuk agenda pelantikan di Istana Kepresidenan Jakarta. Sejumlah gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota di sejumlah daerah tiba di Monas sejak pukul 7 pagi dengan mengenakan pakaian olahraga. Diberikan pengarahan, rundown-nya proses pelantikan seperti apa, dan mereka diharapkan bisa berlatih untuk menyesuaikan karena nanti dari sini akan bergeser menuju istana, harus rapi. Ini kan sekali seumur hidup dan disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia, jadi harus baik sekali dan sekaligus latihan juga untuk lebih kompak dan bersamaan. Kemudian nanti di Istana Negara juga kan ada upacara, jadi harapkan semua kepala daerah bisa menjalani itu dengan tertib juga dan rapi. Wamendagri Bima Arya mengatakan dengan diadakannya pengarahan dan kegiatan baris berbaris diharapkan kepala daerah dapat memahami teknis atau alur jelang pelantikan di Istana Negara. Saudara, sejumlah persiapan telah dilakukan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah menjelang pelaksanaan retreat atau pembekalan kepala daerah. Retreat tersebut akan berlangsung selama 1 pekan dengan diisi berbagai materi pembekalan kepala daerah. Sejumlah tenda berwarna hijau telah berdiri di lapangan Komplek Akademi Militer atau Akmil Magelang, Jawa Tengah. Tenda tersebut nantinya akan menjadi tempat menginap para kepala daerah yang mengikuti retreat yang berlangsung 1 pekan pada 21 hingga 28 Februari 2025. Selain tenda, fasilitas lain juga telah tersedia, mulai dari ruang pertemuan, lokasi transit tamu, dan kendaraan di lokasi retreat. Nantinya semua kepala daerah peserta retreat akan masuk lewat gerbang utama Akmil Magelang dengan sejumlah penyambutan seperti halnya ketika retreat Kabinet Merah Putih pada Oktober 2024. Retreat akan digelar setelah pelantikan kepala daerah tahap pertama yang direncanakan berlangsung pada 20 Februari 2025. Para kepala daerah tersebut akan mengikuti berbagai kegiatan dan mendapat materi dari jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas, KPK, BPK, BPKP, Polri, dan TNI.
Dijadwalkan Presiden Prabowo juga akan hadir dalam retreat kepala daerah dan ikut memberikan arahan. Hal tersebut diungkapkan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Rencana masuk tanggal 21, kemudian selesai tanggal 28 ya, kira-kira 1 minggu. Pak, nanti pintu masuknya seperti kabinet kemarin atau ya, tentu di gerbang utama ya Pak Gubernur ya. Nanti disambut juga oleh para taruna, ada prosesi di sana. Kalau materinya apakah sudah ada gambaran Pak yang akan sudah, jadi yang pertama tentu tugas pokok dan fungsi dari kepala daerah harus paham. Yang kedua arahan tentang asta cita dari menteri-menteri terkait, ya kita undang juga. Yang ketiga adalah pembekalan dari Lemhanas yang akan mengawali seluruh rangkaian. Total ada 505 kepala daerah yang akan mengikuti retreat, sedangkan untuk wakil kepala daerah rencananya akan mengikuti retreat menjelang penutupan. Agus Munasir, TVRI Jawa Tengah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melayangkan panggilan kedua untuk memeriksa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan. Hasto dijadwalkan diperiksa pada Kamis 20 Februari 2025. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika mengatakan, KPK telah memanggil Hasto untuk menjalani pemeriksaan pada Senin 17 Februari lalu, tetapi tidak hadir. Melalui tim kuasa hukumnya, Hasto meminta penjadwalan pemeriksaan ulang dengan dalih baru saja mengajukan permohonan pra-peradilan kedua ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ketika ditanya tentang kemungkinan Hasto kembali mangkir, Tessa mengatakan masih belum bisa menjelaskan akan dilakukan upaya pemanggilan paksa atau tidak pada tindakan pemanggilan selanjutnya. Hasto bersama advokat PDIP Doni Tri Istiqomah ditetapkan KPK sebagai tersangka pada akhir tahun 2024. Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku. Hasto disebut KPK juga mengurus PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 daerah pemilihan atau Dapil 1 Kalimantan Barat Maria Lestari. Selain suap, Hasto juga dikenakan pasal perintangan penyidikan. Saudara, sejumlah informasi penting lainnya akan kami hadirkan usai jeda azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala
La ilaha illallah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammad wasilatal wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudah alladhi wa'addah innaka la tukhliful mi'ad. Menelaah dan menelusuri sejarah peradaban umat muslim di Indonesia. Membahas perkembangan dan penyebaran agama Islam di bumi Nusantara. Untuk dijadikan sebagai bangunan benda cagar budaya. Kemudian akan berakhir kemana? Atau kalau dalam filosofi Jawa itu sangkan paraning dumadi. Jejak Islam setiap hari pukul 4 waktu Indonesia Barat. Terima kasih saudara, Anda masih terus bersama kami di Klik Indonesia Petang. Saudara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menerima 2 permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. 2 permohonan tersebut telah diterima pada Senin 17 Februari 2025. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto kembali mengajukan gugatan pra-peradilan atas penetapan tersangkanya pada 2 kasus, yakni kasus dugaan suap terkait penetapan pergantian antar waktu PAW anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024 dan kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan. 2 permohonan tersebut telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Dumyanto, mengungkapkan gugatan pra-peradilan kasus dugaan suap akan diperiksa oleh Hakim Tunggal Afrizal Hadi. Sementara kasus perintangan penyidikan akan diperiksa oleh Hakim Tunggal Rio Barten Pasaribu. Telah masuk kembali permohonan pra-peradilan untuk 2 permohonan pra-peradilan atas nama pemohon Hasto Kristianto yang diregister ke dalam 2 register. Yang pertama nomor 23 Pitpra 2025, yang kedua register nomor 24 Pitpra 2025. Sebelumnya, Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan menolak permohonan gugatan pra-peradilan Hasto Kristianto terkait penetapan tersangka dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan. Hakim menilai seharusnya permohonan dibuat secara terpisah. KPK menetapkan Hasto dan advokat PDIP Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka. Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan PAW anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024 Harun Masiku yang sampai saat ini masih buron. Namun baik Hasto maupun Doni belum dilakukan penahanan oleh KPK. Selain Harun Masiku, KPK juga menyebut Hasto mengurus PAW anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024 daerah pemilihan 1 Kalimantan Barat atas nama Maria Lestari. Selain suap, Hasto juga dikenakan pasal perintangan penyidikan. Saksi persidangan kasus dugaan suap vonis bebas Gregorius Ronald Tanur mengungkapkan adanya tawar-menawar komisi antara pengacara Tanur, Lisa Rahmat, dengan mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard. Zarof Richard disebut meminta komisi 15 miliar rupiah kepada pihak Ronald Tanur. Jaksa Penuntut Umum JPU menghadirkan saksi Stephanie Christel dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap vonis bebas Gregorius Ronald Tanur di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Saksi Stephanie merupakan keponakan pengacara Tanur, Lisa Rahmat, dan sempat magang di kantor pengacara Lisa. Saksi mengungkapkan adanya tawar-menawar fee atau komisi antara pengacara Tanur, Lisa Rahmat, dan mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard yang menjadi maklar kasus. Saksi mengaku tidak pernah mendengar pembahasan soal vonis bebas Ronald Tanur, namun ia mendengar percakapan untuk pengurusan perkara kasasi Ronald Tanur di Mahkamah Agung antara pengacara Lisa dan Zarof Richard. Saksi Stephanie menyebut Zarof meminta 15 miliar rupiah untuk menjamin Ronald Tanur tetap divonis bebas pada tingkat kasasi. Namun jumlah tersebut ditawar oleh Lisa menjadi 5 miliar rupiah. Saksi mengaku mendengar langsung percakapan antara pengacara Lisa dan Zarof Richard mengenai tawar-menawar fee dalam putusan kasasi. Percakapan tersebut ia dengar saat masih magang di Lisa Associate yang merupakan kantor hukum milik Lisa.
Saudara, program makan bergizi gratis MBG tahap pertama di Jambi telah berjalan. Pada tahap pertama ini, ribuan penerima manfaat menerima makan bergizi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan reporter Chandrika Divani langsung dari Jambi. Selamat petang, Chandrika. Ada berapa penerima manfaat yang menerima MBG tahap pertama ini, Chandrika? Baik, selamat petang Fahmi dan juga saudara. Melaporkan informasi terkini terkait perkembangan program unggulan makan bergizi gratis di Provinsi Jambi. Bahwa memang memasuki hari kedua pembagian MBG di 2 titik pendistribusian tahap pertama saat ini tadi terpantau sudah berjalan dengan aman, lancar dan tertib sesuai dengan regulasi yang ada. Di mana masih selaras dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya dan masih sama dengan pembagian hari pertama kemarin. Hari ini juga telah dilakukan ke 14 sekolah yang ada di Kota Jambi dan tadi juga telah rampung ke 20 sekolah yang ada di Kecamatan Jambi luar kota dengan total keseluruhan sebanyak 6.274 penerima manfaat, pemirsa. Yang perlu kami informasikan juga, pemirsa, bahwa untuk 1 dapur umum yang ada di Kota Jambi, kemudian juga 1 dapur umum lainnya yang ada di Kecamatan Jambi luar kota tadi memang sudah tampak bergegas dengan menggunakan 2 mobil Badan Gizi Nasional khusus untuk di Kota Jambi, kemudian menggunakan 4 mobil Badan Gizi Nasional lainnya khusus pendistribusian di Kecamatan Jambi luar kota ini telah mulai berangkat dan bergerak mereka untuk datang ke tiap-tiap sekolah untuk memasok ompreng MBG ini di hari kedua mulai dari sedari pagi tadi pukul 7 sampai dengan pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat guna di kloter pertama. Selanjutnya digulirkan kembali di pukul 10 sampai dengan pukul 11 siang waktu Indonesia Barat untuk kloter kedua. Seperti di SD Negeri 87 Kota Jambi dengan 184 siswa ini, pemirsa, tadi dialokasikan di kloter pertama sebanyak 97 anak, kemudian di kloter kedua terdapat sebanyak 87 anak. Dan tampak, pemirsa, tadi sambutan hangat dari para siswa-siswi yang memang antusias masuk ke dalam kelas dan juga berbondong-bondong duduk rapi sembari menunggu pembagian MBG ini oleh guru-guru mereka. Dan lantas seperti apa, pemirsa, optimisme dari pemerintah Provinsi Jambi dalam menyukseskan program MBG guna pemenuhan gizi seimbang ini? Berikut wawancara kami bersama Asisten 2 Setda Provinsi Jambi, Johansyah. Hari ini dilaksanakan launching makan bergizi di wilayah Provinsi Jambi yang kita laksanakan 2 titik. Ya, 1 titik di Kota Jambi yaitu sebanyak 14 sekolah dari playgroup SD, SMP dan 1 SMA di Kota Jambi. Nah, untuk titik kedua itu di Muara Jambi, ya. Itu ada di daerah Kecamatan Jambi luar kota. Sementara, pemirsa, untuk varian menu MBG di hari kedua ini, pemirsa, tampak mendapat respon dan pujian positif dari banyak siswa. Tadi seperti yang disampaikan oleh Senskuela Zahira, salah seorang siswi kelas 4 SD Negeri 66 Kota Jambi yang mengaku sangat senang dan menyukai menu MBG di hari kedua ini. Pemirsa, memang tadi tampak berupa nasi dan juga lauk pauk seperti ikan filet crispy, kemudian juga tahu goreng crispy, dilengkapi juga dengan sayur bening dan buah-buahan seperti pisang yang memang baik untuk kekebalan tubuh dan sistem pencernaan. Meskipun demikian, mereka banyak yang mengharapkan nantinya dari pihak penyedia ini dapat memberikan kembali menu minuman seperti susu kotak sebagai menu pelengkap yang bervitamin dan bernutrisi. Ini menggambarkan betapa antusiasmenya mereka untuk menunggu kejutan-kejutan menu variatif lainnya dari MBG ini di setiap harinya. Sama-sama kita kawal program ini agar menuju Indonesia Emas 2045 tentunya, pemirsa. Sementara demikian dari Provinsi Jambi, kembali ke studio. Fahmi. Baik, terima kasih Chandrika, selamat kembali bertugas. Dan saudara, selanjutnya kita telah terhubung dengan reporter Erlangga Rokadi langsung dari Sulawesi Selatan untuk mengetahui pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Jeneponto dan Bulukumba. Selamat malam Erlangga. Erlangga, bagaimana pelaksanaan program makan bergizi gratis di Sulawesi Selatan? Erlangga.
Ya, selamat malam Fahmi dan juga saudara. Terkait dengan program makan bergizi gratis MBG di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Bulukumba dan juga Jeneponto. Di Kabupaten Bulukumba memang saat ini sejak diluncurkannya program makan bergizi gratis pada 6 Januari 2025 lalu hingga saat ini, para siswa sangat antusias mengikuti atau melaksanakan makan bergizi gratis ini. Kami pantau memang juga para siswa sebelum masuk waktu istirahat mereka menyantap terlebih dahulu makan bergizi gratis ini dan merasa senang dan juga bahagia sejak diluncurkannya program ini hingga saat ini. Mereka menyampaikan bahwa mereka senang dan juga bahagia dengan diadakannya program makan bergizi gratis ini sebagai salah satu upaya untuk pemenuhan gizi seimbang bagi para siswa, karena memang di dalam menu paketan makan bergizi gratis ini ada berbagai menu yang disediakan untuk memenuhi gizi seperti protein yang ada pada ayam, kemudian serat pada sayur dan juga menu-menu lainnya, sehingga para siswa sangat antusias. Dan ini juga terlihat memang kami pantau di kelas ataupun di SD Negeri 2 Terang-Terang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sehingga para orang tua dari siswa ini berharap agar program makan bergizi gratis ini terus dilakukan. Memang kami pantau di Kabupaten Bulukumba untuk saat ini baru ada beberapa titik yang dilaksanakan program makan bergizi gratis, masih di 1 kecamatan, yaitu di Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Sementara itu hal yang sama juga terlihat kami pantau di Kabupaten Jeneponto. Ini juga terlihat bagi para siswa yang ada di Jeneponto. Tepatnya di Kecamatan Binamu, memang di Kecamatan Binamu sudah diluncurkan pada 6 Januari 2025 lalu. Namun hingga saat ini terbaru Senin kemarin ini ada tambahan 3 kecamatan yang mengikuti atau melaksanakan program makan bergizi gratis. 3 kecamatan yang baru mengikuti yaitu Kecamatan Tamalatea, Turatea dan juga Kecamatan Batang. Sebelumnya ada Kecamatan Binamu yang mengikuti program makan bergizi gratis ini. Kemudian diikuti 3 kecamatan lainnya, dan kami pun memantau sama para siswa sangat antusias, senang dan juga bahagia dengan menyantap menu makan bergizi gratis ini. Bahkan para siswa menunggu menu yang disediakan, menu apa saja yang akan disediakan pada program makan bergizi gratis ini setiap harinya. Dan kami pantau di hari kedua pelaksanaan program makan bergizi gratis untuk khusus di Kabupaten Jeneponto, tepatnya di 3 kecamatan ini juga berlangsung lancar. Dan untuk saat ini total ada 4 kecamatan di Kabupaten Jeneponto yang mengikuti program makan bergizi gratis dari 11 kecamatan yang secara menyeluruh. Memang untuk kedua kabupaten ini yaitu Jeneponto dan Kabupaten Bulukumba terus akan melihat bagaimana perkembangan dan persiapan untuk nantinya akan dilanjutkan lagi ke seluruh daerah secara menyeluruh di seluruh kecamatan yang ada di Jeneponto dan juga di Kabupaten Bulukumba, karena masih akan melihat terkait dengan anggaran pada program makan bergizi gratis di 2 kecamatan ini, sehingga bisa dilakukan secara menyeluruh untuk para siswa, baik itu yang ada di area perkotaan kabupaten dan juga di daerah pelosok di 2 kabupaten yaitu Jeneponto dan juga Bulukumba saat ini. Fahmi, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Erlangga, selamat kembali bertugas. Saudara, program makan bergizi gratis yang dilaksanakan Presiden Prabowo Subianto disambut positif para siswa-siswi di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Para siswa berharap agar program tersebut segera direalisasikan di sekolah mereka. Para siswa-siswi di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara berharap program makan bergizi gratis dapat terrealisasi di daerah terluar seperti di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Hal itu diungkapkan para siswa lantaran sebagian sekolah di Kabupaten Wakatobi belum tersentuh program makan bergizi gratis. Salah seorang siswa SMA Negeri 1 Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, Embun, menyatakan dengan adanya program makan bergizi gratis, para siswa akan mengurangi jajan dan mengkonsumsi makanan kemasan yang kurang sehat. Ia juga berharap program MBG bisa terus berjalan, sehingga dapat membantu perekonomian keluarga
karena para siswa akan mengurangi jajan di sekolah. Harapan saya untuk Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, agar makanan gratisnya segera ditanggulangi di sekolah kami di SMA Negeri 1 Wangi-Wangi di Kabupaten Wakatobi, suatu daerah yang berada di Sulawesi Tenggara di luar, mungkin agak jauh dari ibu kota, tetapi ayo untuk bawakan kami makanan gratis agar kami bisa menikmati apa sih makanan gratis ini. Saat ini program makan bergizi gratis yang berjalan di Wakatobi, yakni uji coba yang dilakukan oleh beberapa instansi vertikal dan Polres Kabupaten Wakatobi kepada siswa taman kanak-kanak. Amran Mustar, TVRI melaporkan. Saudara Dinas Kesehatan BLUD UPTD Puskesmas Perumnas menyampaikan program pemeriksaan kesehatan gratis tidak membutuhkan pengecekan keanggotaan BPJS. Pemerintah secara resmi menjalankan program pemeriksaan kesehatan gratis yang dilaksanakan pada 10 Februari 2025. Program ini menjangkau segala usia dan pemeriksaan secara umum. Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas Perumnas, Nur Rahmi Juhira menyatakan, program pemeriksaan kesehatan gratis tidak memerlukan pengecekan keanggotaan BPJS. Nur Rahmi Juhira menyatakan masyarakat yang ber-KTP di wilayah kerja Puskesmas Perumnas bisa mendaftar langsung ke Puskesmas untuk mendapatkan fasilitas cek kesehatan gratis atau melalui aplikasi Satu Sehat. Selama ini yang kami arahkan itu yang ada di wilayah kerja kami, Puskesmas Perumnas. Jadi sepanjang dia masuk wilayah kami kan ada 3 kelurahan. Jadi ada Kelurahan Bende, Kelurahan Korumba, dan Kelurahan Mandonga. Jadi baik itu dia peserta atau tidak, sepanjang KTP-nya bahwa wilayah kami layani. Oh, harus sesuai wilayah di? Iya, karena kan masing-masing wilayah ada. Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas Perumnas, Nur Rahmi Juhira menyatakan, Puskesmas juga terbuka bagi masyarakat dengan KTP domisili lain yang ingin melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Muhammad Aswan, TVRI melaporkan. Saudara, sejumlah informasi penting lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Petang. Jangan-jangan ditertipu. Barangkali ada halangan. Biasanya sebelum pukul 1 dia sudah di sini. Siapa yang paling kaya di Padang ini katamu? Bagindo Sulaiman, Datuk. Drama legendaris karya Marah Rusli akan kembali hadir di layar TVRI. Sebuah kisah yang tak lekang oleh waktu tentang sepasang kekasih, Siti Nurbaya dan Samsul Bahri, yang dipisahkan oleh keadaan, terbelenggu ada, ambisi, serta kuasa. Akankah mereka mampu melawan takdir? Siti Nurbaya, Kasih Tak Sampai, segera di TVRI. Sudah begitu rupanya suratan tangan. Terima kasih banyak, Engku. Tapi nih, Bang. Gacor nih. Meledak. Ada apa sih, Bang? Investasi kita. Cuan nih, Bro. Investasi apaan, Bang? Nih, lo lihat nih. Ini mah judi, Bang. Daripada lo sibuk nyari kerja, Mending kayak kita, santai, tapi cuan terus. Motor kebeli, mobil di garasi. Main judi kan nggak boleh, Bang. Jadi penjara. Cuma teori doang. Mendingan ikut kita. Hai anak muda, jangan berjudi, karena itu haram. Sekarang mah untung, besok-besok malah buntung. Mobil gue ditarik listrik. Motor gue juga nih, Bang. Nah kan, Gawat nih, Bang. Udah yuk, Bang. Jang. Mang Usep, kirain siapa? Jangan coba berjudi. Jangan ya, Dik ya. Yang instan itu memang menggiurkan, tapi yang penuh perjuangan, berkah kehidupan. Mantap, Mang Usep.
Terima kasih saudara, Anda masih terus bersama kami di Klik Indonesia Petang. Saudara, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital terus berupaya menyelesaikan aturan perlindungan anak di ranah digital, salah satunya pembatasan internet kepada anak. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyatakan regulasi tersebut telah memasuki tahap akhir 90%. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, aturan perlindungan anak di ranah digital telah memasuki tahap akhir, yakni mencapai 90%. Hal itu disampaikan Menkomdigi di Hari Keamanan Berinternet 2025 di kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Selasa siang. Menkomdigi mengatakan, regulasi perlindungan anak di ranah digital akan dikebut pemerintah karena marak dan masifnya konten negatif yang dapat dengan mudah ditemukan anak-anak di dunia digital seperti judi daring maupun konten pornografi yang melibatkan anak-anak. Kementerian Komdigi mencatat dalam 5 bulan terakhir, yakni periode 20 Oktober 2024 hingga 15 Februari 2025, sebanyak 187.865 konten pornografi dan 993.144 konten judi daring telah diblokir. Jumlah tersebut sangat mengkhawatirkan, sehingga pentingnya regulasi perlindungan anak di ranah digital diterapkan, salah satunya membatasi usia penggunaan media sosial bagi anak. Menkomdigi mengatakan, nantinya Presiden Prabowo yang akan mengumumkan langsung regulasi tersebut. Untuk judi online saja, laporan kami setiap minggunya 100.000 situs judi online yang spammy itu kami blokir, 100.000 ya per minggu. Lalu untuk iklan-iklan judul 1,5 juta sudah kami blok sepanjang tahun lalu, dan tentunya ini tadi seperti saya utarakan adalah masalah yang sangat kompleks, jadi perlu dengan kolaborasi dari semua pihak dan harus usaha yang berkelanjutan. Regulasi perlindungan anak di ranah digital akan mengacu pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE yang diharapkan dapat mengontrol akses dan memberi perlindungan terhadap anak dari dampak konten negatif di internet. Google Indonesia mengklaim pihaknya telah memblokir 1.500.000 iklan judi daring sepanjang tahun 2024. Direktur Hubungan Pemerintah dan Kebijakan Publik Google Indonesia, Putri Alam menilai untuk memberantas judi daring diperlukan kolaborasi dengan semua pihak dan berkelanjutan. Google Indonesia berkolaborasi bersama Kementerian Komunikasi dan Digital, Kemkomdigi, untuk memberantas judi daring yang dinilai mencemaskan masyarakat Indonesia. Direktur Hubungan Pemerintah dan Kebijakan Publik Google Indonesia, Putri Alam mengatakan, pihaknya bersama Kementerian Komdigi telah melakukan pemblokiran terhadap 100.000 situs judi daring setiap minggunya. Google juga telah memblokir sebanyak 1.500.000 iklan judi online sepanjang tahun 2024. Google Indonesia nantinya juga akan memberikan perlindungan lebih kepada masyarakat Indonesia dengan menambahkan enhanced fraud protection atau perlindungan dari penipuan yang ditingkatkan untuk aplikasi hasil set loading dari internet ke Google Play Protect. Setiap minggunya 100.000 situs judi online yang spammy itu kami blokir, 100.000 ya per minggu. Lalu untuk iklan-iklan judul 1,5 juta sudah kami blok sepanjang tahun lalu, dan tentunya ini tadi seperti saya utarakan adalah masalah yang sangat kompleks, jadi perlu dengan kolaborasi dari semua pihak. Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi, Mutia Hafid, mengatakan salah satu inti dari regulasi perlindungan anak di ruang digital yang saat ini tengah digodok oleh Kementerian Komdigi memiliki fokus agar pendampingan keluarga bisa dilakukan saat anak mengakses platform digital. Saya memahami bahwa orang tua selalu berusaha memberikan batasan dalam penggunaan internet bagi anak-anaknya, sudah dilakukan, tapi untuk data, 22% anak-anak tidak mengikuti aturan orang tua mengenai durasi mereka berinternet. Ini mencerminkan betapa besar daya tarik dunia digital bagi anak-anak, dan tanpa pengawasan mereka dapat dengan mudah tersesat di ruang digital ini. Kemudian lebih dari itu 13% anak-anak diketahui memiliki akun rahasia yang tidak diketahui oleh orang tua mereka. Jadi itu selama mereka bisa membuat akun sendiri, maka
rentan anak-anak memiliki akun rahasia yang tidak diketahui oleh orang tua mereka. Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafid menyebutkan saat ini aturan tentang perlindungan anak di ruang digital telah mencapai tahap akhir atau sudah lebih dari 90%. Berdasarkan perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Barat semakin meluas sejak pertengahan Februari. BPBD Kalimantan Barat berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten dan Kota untuk mengintensifkan upaya pencegahan dan penanganan. Ketua Satgas Informasi Bencana atau BPBD Kalbar, Daniel menyampaikan, sejumlah kabupaten telah membentuk forum pengurangan resiko bencana untuk meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait. Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan penanganan karhutla di tahun 2025 hingga dapat diminimalisir. Daniel mengatakan, berdasarkan laporan terbaru, sebanyak 3 wilayah telah melaporkan kejadian karhutla, yaitu di Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Sanggau, dan Kota Pontianak. Menindaklanjuti situasi tersebut, patroli darat telah ditingkatkan di seluruh kabupaten dan kota. Tindakan ini sudah dirancang sejak dini setelah perkiraan BMKG menunjukkan potensi kerusakan lingkungan yang lebih besar di Kalimantan Barat. Bahwa di pertengahan Februari sampai seterusnya memang potensi karhutla di Kalimantan Barat hampir menyeluruh di seluruh kabupaten dan kota. Februari ini sudah ada 3 kabupaten yang melaporkan terjadi karhutla, yaitu Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Sanggau, dan termasuk 1 kota Pontianak. Ketua Satgas Informasi Bencana atau BPBD Kalbar, Daniel menegaskan, pihaknya bersama instansi terkait terus mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan dan berpartisipasi dalam pencegahan karhutla demi mengurangi dampak negatif bagi kesehatan dan lingkungan. Saudara, pemerintah Kabupaten Bangka Barat menargetkan dapat melayani ratusan orang per hari dalam pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan reporter Mulyo Widodo langsung dari Bangka Belitung. Mulyo, selamat malam. Apa saja upaya yang dilakukan Puskesmas di Bangka Barat untuk mencapai target ini, Mulyo? Ya, selamat malam Fahmi dan pemirsa TVRI. Pemerintah program cek kesehatan gratis ini sudah mulai dilaksanakan di berbagai daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, termasuk di Puskesmas Sekarbiru di Desa Semulut, Kecamatan Paretiga, Kabupaten Bangka Barat. Dan program cek kesehatan gratis ini untuk mendukung program 100 hari Kabinet Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Dan untuk sasaran dari medical check up gratis ini diperuntukkan untuk bayi yang berusia 2 bulan, kemudian balita usia 1 tahun hingga 6 tahun, orang dewasa usia 18 tahun hingga 59 tahun, dan untuk lansia yang berusia lebih dari 60 tahun. Kepala Puskesmas Sekarbiru, Firly Prayuda ini mengatakan pemeriksaan cek kesehatan gratis ini dilakukan setiap hari dan untuk mendukung lancarnya program cek. Puskesmas Sekarbiru juga sudah menyiapkan ruangan khusus agar dapat berjalan lancar tanpa adanya hambatan. Sedangkan untuk ke desa-desa, Puskesmas Sekarbiru ini melaksanakan secara bergantian setiap 1 bulan sekali. Dan saudara, pemeriksaan cek kesehatan gratis ini diperuntukkan untuk bayi yang berusia 2 hari dan kemudian untuk para masyarakat yang sedang berulang tahun dan berlaku selama 30 hari sejak ulang tahunnya ini di tanggal tersebut maksud kami. Dan untuk pendaftarannya sendiri ini dapat dilakukan di aplikasi Satu Sehat Mobile, dan jika tidak dapat mendaftarkan secara online, terdapat para tenaga kesehatan yang sedang bertugas yang nanti akan membantu proses pendaftaran cek kesehatan gratis dengan membawa KTP dan kartu keluarga.
Dan saudara, program cek kesehatan gratis ini bertujuan untuk mendeteksi penyakit berbahaya yang ada di masyarakat dan juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Apabila ditemukan penyakit yang serius, nanti akan ditindak lebih lanjut dan dapat ditangani oleh petugas kesehatan yang ada di wilayah tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan dari Bangka Belitung. Kita kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Mulyo, selamat kembali bertugas. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Klik Indonesia Petang hari ini. Saya Fahmi Andrian, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Pemerintah resmi mengaktifkan kembali pengecer berjualan gas 3 kg yang sebelumnya dibatasi hanya